Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Dalam hal ini kami tegaskan bahwa Ustadz Firanda telah berdusta dan memelintir pendapat Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Karena setelah kami cek di dalam kitab beliau, ternyata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan bahwa pembagian bid'ah itu tidak hanya di dalam masalah fasilitas atau sarana ibadah, tetapi juga mencakup pada ibadah. Misalnya, beliau contohkan seperti salaman setelah selesai subuh dan setelah selesai asar, dan juga sholat terawih. Itu semua adalah ibadah, bukan fasilitas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim. Ternyata Ustadz Firanda sepakat bahwa dalam madhab Syafi'i ada bid'ah hasanah. Hanya saja menurut beliau bid'ah hasanah yang ada di dalam madhab Syafi'i itu hanya dalam fasilitas atau sarana ibadah, bukan di dalam ibadah itu sendiri. Artinya kalau dalam ibadah maka tidak ada bid'ah hasanah, semuanya bid'ah madmumah. Dalam hal ini Ustadz Firanda mengutip pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Hanya saja beliau membacanya tidak lengkap dan dijelaskan sepotong-sepotong dan digiring pada pemahamannya sendiri yang berbau Wahabi. Lebih jelasnya berikut ini saya tampilkan video Ustadz Firanda yang menjelaskan tentang bid'ah. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi sehingga mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan sorof. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang. Dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab beliau. Dalam penyampaian Ustadz Firanda ada pemilintiran pendapat ulama, bahkan ada pendustaan dan kedustaan terhadap pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ayo kita kaji sebenarnya seperti apa konsep bid'ah di dalam kitab Izzuddin bin Abdissalam. Agar lebih mudah saya petakan pertanyaannya. Pertama, apa benar bid'ah hasanah versi Imam Izzuddin bin Abdissalam hanya sebatas pada fasilitas ibadah? Kedua, apa benar contoh bid'ah hasanah yang dipaparkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam tidak ada yang berupa ibadah? Baik, kita lanjutkan kajiannya. Pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab beliau yang bernama Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Saya bacakan. Faslun fil bid'ah, fasal menjelaskan tentang bid'ah. Al bid'atu, bid'ah adalah fi'lun, sebuah perbuatan, malam yu'had, yang tidak pernah dilakukan, fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahiyah, dan bid'ah itu mongkosimatun, terbagi, ila, kepada bid'atin wajibatin, bid'ah wajib, wa bid'atin muharramatin, dan bid'ah haram, wa bid'atin mandubatin, dan bid'ah sunnah, wa bid'atin makruhatin, dan bid'ah makruh, wa bid'atin mubahatin, dan bid'ah yang mubah.
Artinya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam yang dikutip oleh Imam An-Nawawi sebagaimana perkataan Ustadz Firanda dan disetujui oleh Ustadz Firanda bahwa bid'ah terbagi menjadi 5. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Lalu bagaimana caranya tahu bahwa sebuah bid'ah itu wajib, sunnah, makruh, atau mubah? Maka Imam Izzuddin bin Abdissalam melanjutkan, Wattariqu fi ma'rifati dzalika. Adapun cara mengetahui hal itu, mengetahui bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh dan seterusnya itu, antu'radha al bid'atu ala qawaidis syariah, yaitu bid'ah-bid'ah tersebut dikembalikan kepada kaidah-kaidah syariah. Dengan kata lain, dicocokkan atau dibandingkan dengan kaidah-kaidah syariat yang sudah ada. Fa'in dakhalat fi qawaidil ijab, apabila bid'ah itu masuk di dalam kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan wajib, fahiya wajibatun, berarti bid'ah wajib. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim, dan apabila masuk dalam kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan tahrim, haram, fahiya muharramatun, maka bid'ah tersebut bid'ah haram. Wa in dakhalat fi qawaidil mandub, dan jika masuk dalam kaidah-kaidah sunnah, fahiya mandubatun, maka bid'ah itu menjadi sunnah. Wa in dakhalat fi qawaidil makruh, dan bila masuk di dalam kaidah-kaidah makruh, fahiya makruhatun, maka bid'ah itu makruh. Wa in dakhalat fi qawaidil mubahi, dan jika masuk dalam kaidah-kaidah mubah, boleh, fahiya mubahatun, berarti juga menjadi bid'ah mubah. Jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam mengkonsep bid'ah itu dengan cara dikembalikan atau dibandingkan, dicocokkan dengan kaidah-kaidah syariat yang sudah ada. Bukan memilah antara fasilitas ibadah atau fasilitas ritual dengan ritual, bukan. Artinya bisa kita pahami, baik itu ritual ibadah atau itu fasilitas ibadah, ketika misalnya masuk dalam kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan wajib, maka menjadi wajib, atau masuk dalam ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah sunnah, maka menjadi sunnah, atau masuk dalam ketentuan-ketentuan mubah, maka menjadi mubah, entah itu fasilitas atau ritual ibadah, sama saja. Buktinya di dalam contoh-contoh itu ternyata tidak hanya fasilitas ibadah, tetapi juga ada ibadah yang dicantumkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Baik, mari kita tengok contoh-contoh yang ditampilkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Pertama, contoh bid'ah wajib. Di antara contohnya adalah belajar ilmu nahwu. Di masa Nabi nggak ada ilmu nahwu dan para sahabat tidak perlu belajar ilmu nahwu. Tapi sekarang belajar ilmu nahwu adalah bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah tidak bisa kecuali belajar ilmu nahwu. Belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah itu wajib. Tetapi tanpa ilmu nahwu tidak bisa belajar Al-Quran dan tidak bisa belajar ilmu hadis. Maka dalam hal ini masuk dalam kaidah yang bernama ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jika ada sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut juga menjadi wajib. Selanjutnya kita bahas tentang contoh bid'ah yang haram. Saya baca teksnya, walil bid'ai al muharramati amtsilatun. Bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan memiliki beberapa contoh. Minha diantaranya madhabul qadariyah, madhabnya sekte qadariyah. Wa minha madhabul jabariyah, sekte jabariyah. Wa minha madhabul murji'ah, diantaranya madhabnya murji'ah. Wa minha madhabul mujassimah, di antara bid'ah yang haram adalah madhabnya atau aliran mujassimah, yaitu orang-orang yang menjisimkan Allah atau orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala punya tubuh, punya anggota tubuh, punya anggota fisik. Waraddu ala haula'i minal bid'ai al-wajibat. Sedangkan menolak mereka atau membongkar kesesatan mereka adalah sesuatu bid'ah yang wajib. Selanjutnya,
contoh-contoh bid'ah yang mandubah atau bid'ah yang sunnah. Walil bid'ahil mandubati amtsilatun, contoh-contoh bid'ah minha diantaranya ihdatsur rubuti wal madarisih, membangun pondok dan madrasah. Wa binaul qanatiri, membangun jembatan. Wa minha, dan diantaranya kullu hisanin lam yuhad fil asril awal, semua kebaikan yang tidak ada di masa Nabi. Wa minha sholatut tarawih, di antara bid'ah sunnah adalah sholat tarawih. Maksudnya sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih itu fasilitas ibadah atau ibadah? Jelas ibadah. Di sini oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam disebutkan sebagai bid'ah sunnah. Jadi nggak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda bahwa pembagian bid'ah di dalam madhab Syafi'i itu hanya sebatas di dalam masalah fasilitas ibadah. Karena ternyata ibadah pun jika masuk di dalam kaidah-kaidah syariat yang misalnya sunnah, maka juga menjadi sunnah walaupun itu ibadah bukan fasilitas, seperti sholat taraweh. Baik, kita lanjutkan selanjutnya contoh bid'ah yang makruh. Di sini disebutkan di antara bid'ah yang makruh adalah melukis atau mengukir masjid. Selanjutnya contoh bid'ah mubah. Wal bid'ah al mubahatu amtsilatun. Bid'ah yang mubah juga memiliki beberapa contoh, di antaranya al musafahatu uqaibas subhi wal asri, yaitu musafahah atau salaman setelah sholat subuh dan asar. Jadi salaman setelah sholat subuh dan asar oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dikategorikan sebagai bid'ah mubahah. Artinya menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, salaman musafahah setelah selesai sholat itu boleh, bid'ah yang boleh-boleh saja. Sedangkan menurut Ustadz Salafi Wahabi termasuk Ustadz Firanda mengatakan salaman selesai sholat itu nggak boleh karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Artinya bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat kata mereka. Khusus Ustadz Firanda mengatakan mengenai hukum salaman selesai sholat. Menurut beliau tidak boleh memulai salaman ketika selesai sholat. Tapi kalau disalami, maka kata beliau salami saja, tidak apa-apa. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pembagian bid'ah oleh Asy-Syafi'iyah termasuk oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam itu tidak hanya sebatas kepada fasilitas atau sarana ibadah, tetapi juga di dalam masalah ibadah sendiri. Contohnya seperti taraweh dikategorikan sebagai bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah, atau musafahah setelah selesai sholat asar dan subuh menurut Al-Izzuddin bin Abdissalam bid'ah yang mubah. Tetapi kalau menurut Salafi Wahabi itu adalah nggak boleh karena bid'ah. Contoh-contoh ibadah yang dijelaskan oleh Al-Izzuddin bin Abdissalam itu tidak dibaca dan tidak dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Artinya Ustadz Firanda ini telah berdusta terhadap pendapat-pendapat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau boleh, kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin memberi saran kepada Ustadz Firanda yang mulia, alumni Madinah. Begini, silahkan Ustadz Firanda berpendapat tentang bid'ah sesuka hati Ustadz Firanda, tetapi jangan pelintir, jangan berdusta atas pendapat ulama-ulama kami, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan Ustadz Firanda menjelaskan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah dalam beribadah itu sesat, tidak boleh. Ikuti ulama-ulama Saudi, ikuti Syekh Albani yang gurunya cuma 3. Tapi jangan kutip pendapat ulama kami yang kemudian dipelintir dan disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Ini namanya pembodohan. Ini namanya ketidakjujuran di dalam ilmu. Tidak jujur di dalam menyampaikan ilmu. Jika seperti ini cara mainnya, maka apa bedanya dengan orang-orang Yahudi yang hanya menyampaikan sebagian dan menyimpan sebagian ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terakhir, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungan Allah, selalu berada di dalam hidayah Allah, selalu diberi petunjuk untuk berada di jalan yang benar, jalan ahlus sunnah wal jamaah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atau ada kata-kata yang menyakitkan. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas supportnya.